seorang wali napiter ini bukan tugas pokok masalahnya. Nah, beliau ini menjadi suatu hal yang bagi saya itu anomali, Bang. Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar? Berjumpa kembali dalam podcast Voice of Corrections, Let's Talk About Corrections. Sahabat pemasyarakatan, pada kesempatan podcast kali ini kita akan berdiskusi terkait penanganan narapidana terorisme di Indonesia. Sebagaimana sahabat pemasyarakatan ketahui bahwa jumlah narapidana kasus terorisme di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, per 11 Januari 2024, saat ini jumlah narapidana kasus terorisme di Indonesia berjumlah 397 orang yang tersebar di 64 UPT pemasyarakatan di Indonesia. Dan perlu sahabat pemasyarakatan ketahui bahwa 12 diantaranya adalah perempuan. Kemudian akhir-akhir ini mungkin sahabat pemasyarakatan juga banyak melihat pemberitaan bahwa terjadi atau proses NKRI di beberapa UPT pemasyarakatan. Di antaranya kemarin misalnya ada di Lapas Porong, kemudian juga ada di Lapas Perempuan Jakarta. Nah, hari ini kita akan mengulik orang-orang di balik berhasilnya proses NKRI para warga binaan kasus terorisme tersebut. Saat ini telah hadir bersama saya orang-orang yang saya sampaikan tadi berada di balik kesuksesan atau berhasilnya proses pembinaan narapidana kasus terorisme di Indonesia. Di sebelah kanan saya ada Pak Bambang dari Lapas Porong, ya Pak Bambang? Ya, siap. Kemudian ada Mas Hijra. Halo. Saat ini di mana, Mas? Sekarang saya di Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta. Oke, terakhir kita berdua masih di Lapas Cipinang ya? Masih di Lapas Cipinang. Dan terakhir ada Mas Hijra, Mas Gaga. Masih ya, Kak? Sekarang di mana, Mas, posisinya? Masih di Lapas Pasir Putih, Bang. Masih di Lapas kelas 2 Pasir Putih. Betul. Bertahan ya, Mas ya? Masih Kerasan, jadi kan? pejuang yang bertahan di sana. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang paling mendasar nih ke Bapak semua ini. Iya. Kita tahu Bapak bertiga ini adalah orang sebenarnya kalau saya bisa bilang yang berada di balik kesuksesan proses NKRI beberapa warga binaan terorisme kita. Nah, pertanyaan saya sih mendasar, gimana ceritanya Pak De Bambang misalnya kok tiba-tiba terjun di bidang penanganan WBP terorisme Indonesia ini? Sebenarnya nasib ya. Oke. Nasib ya. Oke, lanjut Pak De. Seperti lanjut. itu. Jadi kalau boleh saya bercerita, saya menjadi wali narapidana khusus terorisme itu mulai bulan April 2007. Jadi April 2024 ini yang ke-17 tahun saya menjadi Sweet wali 17 narapidana. ya. Iya. Itu pada saat itu pertama 23 narapidana teroris baru bulan April itu saya diminta menjadi pendamping khusus narapidana teroris. Dan ya sampai sekarang ini. Iya. 17 Waktu tahun. itu kenapa Pak Bambang yang ditunjuk? Ada apa sih? Ada apa yang membedakan Pak Bambang saat itu dengan petugas yang lain? Saat itu Pak, ya, 17 tahun yang lalu itu. Kebetulan waktu itu saya masih di penjagaan. Oh, oke. Mungkin beliau-beliau itu kan seperti kalau narapidana teroris tahun-tahun dulu itu kayak momok gitu, kayak hal menakutkan. Nah, mungkin waktu itu yang sering intens berkomunikasi, menyapa saya, mungkin begitu. Akhirnya terbitlah SK penunjukan saya sebagai pendamping khusus narapidana teroris. Berarti waktu itu masih namanya pendamping ya, Ya, belum ada istilah wali mungkin ya. belum. Oke, SK-nya begitu. makasih Pak Bambang. Ya, Mungkin Mas Gagah dulu cerita, karena ini kan pulau terluar walaupun ada di Pulau Jawa gitu. Bagaimana awal kisahnya gitu? Kalau mau berkisah mungkin sedikit panjang, Bang. Nggak apa-apa nih, agak panjang nih. Jadi mungkin kalau kenapa saya bisa ada di isu ini saat ini, sebenarnya berawal dari sebuah rasa penasaran, Bang. Karena saya 2008 masuk menjadi petugas pemasyarakatan, dan di 2011 itu awal perjumpaan saya dengan seseorang napiter. Kita sebutnya seseorang aja lah. Gitu, Di kan. Lapas Pasir Di Lapas Putih Pasir langsung. Putih, Oke. ya. Nah, beliau ini menjadi suatu hal yang bagi saya itu anomali, Bang. Karena saya melihat di lapas itu normalnya orang-orang yang melakukan tindak pidana itu secara perilaku, attitude gitu kan, penampilan itu udah jelas kelihatan gitu kan. Mereka bertato, omongannya kasar gitu kan. Tidak punya etika, bahasanya seperti itu. Nah, tiba-tiba saya ketemu dengan salah satu napi teroris yang berkebalikan. Dari situ saya mulai penasaran. Kok ada orang yang seperti ini masuk dalam lapas ya? Hingga akhirnya saya menanyakan, Pak, Bapak itu masuk ke lapas kasusnya apa?
kasus teroris. Di benak saya saat itu berpikir tentang kasus teroris itu trio bom Bali. Nah, saya melihat saat itu beliau ini orangnya sangat karismatik, beliau itu sangat membaur dengan Nabi, akhlaknya bagus, pintar beribadah, paham ilmu agama, tetapi masuk penjara. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai belajar tentang apa itu terorisme. Nah, di 2012 saya itu mulai bertemu dengan teman-teman dari Common Ground. Common Ground di situ mereka mengajarkan bagaimana terorisme berevolusi di Indonesia dari NI sampai dengan JI. Nah, dari situlah membuat saya yakin dan punya kemampuan untuk berbaur dengan mereka. Nah, karena pada tahun 2012 Lapas Pasir Putih itu punya napiter sekitar 48 dan kebanyakan adalah Jarin Janto Aceh jaringannya. Nah, dari situlah sampai hari ini saya masih fokus dan konsen di isu ini, Bang. Oke, berarti sudah terlihat ada perbedaan sedikit nih. Kalau Pak Bambang dulu mungkin kecemplung nggak sengaja karena mungkin saat itu nggak ada yang lain. Mas Gagah memang punya interest dari awal ya. Anak muda, Bang, saat itu, Bang. Maklum anak muda ya. Betul. Sekarang masih muda kan? Sedikit. Oke. Sekarang kita pindah ke yang di Jakarta. Dulu kan masih di Jakarta, Mas Hijrah. Mungkin bisa cerita dulu. Awal tertariknya gimana? Apakah kasusnya seperti Pak Ade Bambang atau Mas Gagah? Monggo. Saya masuk di Cipinang tahun 2007. Saat itu memang ada peralihan dari gedung lama ke gedung baru. Jadi ada bangunan untuk mau dibangun rutan Cipinang dan rumah sakit. Lalu saat itu ada blok tersendiri di mana itu isinya narapidana tindak pidana terorisme. Nah, awalnya saya belum tertarik ke sana. Cuman 2009 itu saya sudah mulai bisa dikatakan dikenalkan dengan guru saya sapa dulu, Bro Yudis. Yudhistira. Mana dia sekarang ya? Di Bapas. Di Bapas. Sekarang dia di Bapas. Nah, awal mula dari beliau mengenalkan saya, jadi saya tertarik. Awalnya juga tidak begitu ini banget. Interest. Tapi ya saat itu KKPLP-nya Pak Tony Nenggolan. Halo Pak. Oh, yang sekarang Pak Kadipas DKI. Ya, saat ini beliau jadi Kadipas di Jakarta. Saat itu benar-benar terkejut kami. Saat itu pemindahan dari blok napiter itu di blok lama itu akan dipindahkan ke blok baru. Di situ terjadi penolakan. Jadi saat itu masih ingat sekali Pak Tony ngajak kami hanya 3 orang masuk ke blok yang isinya saat itu kurang lebih 70-an 60-an. Tahu-tahu beliau mengatakan kenapa kalian tidak mau pindah ditempatkan ke tempat yang lebih layak dan lebih baik. Tidak mau karena mereka sudah nyaman di sini. Lalu Pak Tony tiba-tiba mengatakan, kalian susun kekuatan kalian. Kalau kalian tidak mau pindah malam ini, saya susun kekuatan kami. Dari situ memacu adrenalin saya. Wah, ini kita cuma berapa orang ini? Akhirnya dari situ muncul kepercayaan diri saya bahwa wah ini menarik nih sepertinya. Hal-hal yang mungkin orang anggap ini berisiko ya, tapi semua tindak pidana juga saya rasa berisiko. Tetapi ini hal yang baru menurut saya, karena memang tindak pidana teroris saya baru mengenal. Kalau kayak narkotika yang lain-lain sudah biasa. Betul. Akhirnya dari situlah saya mulai belajar dengan guru saya Yudhistira. Gimana sih, saya pengen tahu, saya pengen kenal. Oh ternyata memang menarik, saya ikutin. Akhirnya balik lagi banyak belajar saya dengan teman-teman yang lain. Akhirnya sampailah pada saat saya sudah meyakinkan diri saya bahwa oh ini dunia saya, ini passion saya gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pun saya berada di Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta. Saya masih konsen di tindak pidana terorisme. Oke. Berarti tidak salah ya sahabat masyarakatan kita undang beliau-beliau bertiga ini karena memiliki cerita yang unik, kemudian pada akhirnya memunculkan passion ya. Passionnya bahwa inilah dunia saya, inilah ketertarikan saya dalam proses pembinaan narapidana kasus terorisme. Baik, sekian lama berkecimpung di bidang ini, saya yakin semua pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang unik. Saya minta dari Pak Ade dulu misalnya, satu pengalaman unik yang bisa di-share
ke sahabat pemasyarakatan yang pada akhirnya juga apa ya, jadi entry point sebenarnya. Oh, ini kebahagiaan yang tidak ternilai, ya kan? Ya tidak ada, ya ini nih passionnya, ini muncul ininya, itu seperti apa, Iya. Pak Ade? Ada pengalaman unik ya? 17 tahun berinteraksi dengan berbagai narapidana teroris dari berbagai kelompok ya. Iya. Mulai NII, JI, sampai JAD, sampai yang sekarang ini. Banyak sekali sih pengalaman-pengalaman yang kami alami. Ada beberapa pengalaman unik sebenarnya. Satu saja. Tapi saya bahas satu Yes, saja. Iya, betul. Itu yaitu, boleh nyebut nama nggak ini ya, kira-kira ya? Atau gini aja ya. Ada napi teroris satu, itu residivis. Oh, oke. Pertama, terlibat kasus bom di Makassar, kena 12 tahun. Terus bebas PB, akhirnya tertangkap lagi setelah bebas dengan tuduhan idat, menguasai senjata api, dua Yeah. senjata api. Itu pada saat waktu menerima awal, itu kurus sekali. Sampai pada akhirnya dia dalam 10 hari dengan dengan kita komunikasi, timbul trust, dalam 10 hari dia sudah siap untuk ikrar, mencabut baiatnya. 10 hari? 10 hari. 10 hari itu, nah ini pengalaman yang bagi saya ini. Sebenarnya Apa yang Pak Ade lakukan? Kok bisa 10 hari sudah ya, mau berikrar? betul. Itu selama ini seperti di Mas Gaga, Mas Hijra, ini kita identifikasi dulu di situ. Kita identifikasi, kita profiling, mulai jaringannya, kelompoknya, keluarganya, kok bisa masuk. Nah, ini di situ kita ini ambil, dia rasa-rasa tertariknya itu apa sih? Kok bergabung ke situ? Terus dia mempunyai niat apa sih kok bergabung? Kemudian ada akses apa dia bisa bergabung di situ? Nah, ini melalui proses awal tadi kita identifikasi di situ. Kalau sudah ketemu baru kita balik. Kira-kira yang bisa membatasi akses ini apa? Oke. Yang kita kira-kira mengurangi niat ini apa? Kira-kira yang bisa mengurangi ketertarikan apa? Nah, dalam proses sebelum 10 hari itu sudah teridentifikasi. Gitu loh. Akhirnya kami ajak komunikasi. Dengan adanya komunikasi akhirnya terbina hubungan dan tumbuh trust di situ. Oke. Akhirnya dia, siapa? Saya bukan pura-pura, saya ini benar-benar, saya akan kembali ke NKRI, saya cabut baiat saya. Oke. Itu pengalaman yang rasanya benar. Sampai akhirnya pada saat pulang, itu dia yang tadinya kurus, kering, begitu pulang dia naik 28 kilo. Happy berarti ya, bahagia. Happy banget itu. Yang tadinya kecil, akhirnya waktu saya antar ke bandara perutnya buncit. Wah, itu waduh kepuasan. Apalagi begitu sampai di tempatnya di Makassar sana, dia bikin usaha sukses, itu selalu intens berkomunikasi ke saya. Itu yang sangat berkesan. Berarti saya dengan dia itu masih dianggap keluarga. Betul. Itu Karena kepuasan. tadi mungkin Pak Ade sudah memulai dengan komunikasi yang baik, memunculkan trust yang baik, yang pada akhirnya ikatan itu tidak berhenti, Betul. ya kan? Ketika dia bebas gitu. Betul. Oke, kalau Mas Hijra, apa nih, Mas Hijra? Unique experience kalau bahasa anak sekarang itu apa nih? Singkat saja, mungkin. Ya, sebenarnya sih banyak ya, tapi yang paling berkesan itu ketika kita itu berhadapan dengan orang yang membenci dengan kita. Oke. Ada beberapa teman-teman napiter itu yang kalau dijawab salam, saya itu pernah sampai dibilang saya salam assalamualaikum, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Ada setan ini ya, tapi itu tidak menjadikan saya jadi udahan gitu. Seiringnya waktu berjalan, saat itu dia sedang lumpuh dan ada sakit TB-nya juga. Tapi alhamdulillah saya dan teman-teman wali yang ada di Lapas Cipinang tetap konsen untuk mendekati dia. Dari situ sampai dia bebas itu alhamdulillah sembuh. Kami sampai mengatakan kepada dia, gua nggak peduli lu mau ngatain gua setan, lu mau ngatain gua togut dan lain-lain. Gua hanya pengen lu sehat. Gitu. Seiringnya waktu berjalan berubah
pandangan dia terhadap Mindset-nya. petugas itu berubah. Ternyata apa yang dia pelajari bahwa petugas pemasyarakatan atau aparat penegak hukum lainnya itu togut, ternyata mereka sendiri yang mengatakan, meskipun mereka belum NKRI, tetapi dengan muncul opini-opini seperti itu dan yang mereka rasakan, lalu mereka mengucapkan terima kasih sampai dengan bebas, dia bisa jalan, alhamdulillah, meskipun masih pakai tongkat. Itu yang membuat kami, wah, ternyata seini-ininya manusia, sekeras-kerasnya manusia, pasti hati kecilnya juga punya hati kecil. Ketika diperlakukan layaknya dia seperti manusia. Artinya Mas Hijrah mau menyampaikan sebenarnya konsistensi dalam memberikan perlakuan yang baik kepada warga binaan ya. Betul. Oke, Mas Gagah gimana nih? Pasti banyak cerita, tapi cukup satu saja. Siap. Ya kalau bicara pengalaman pasti banyak, karena yang memang kita tangani juga banyak sini Bang. Jadi mungkin yang paling berkesan, walaupun sebenarnya banyak yang berkesan nih. Salah satu yang berkesan adalah ketika kita menangani salah satu pelaku kerusuhan Makobrimob, Pak. Oke. Jadi ya bisa dikatakan saat itu yang bersangkutan datang ke Lapas Pasir Putih itu mungkin dengan ya pasca konflik ya, namanya orang pasca konflik kan tetap masih panas. Melihat kami ini kan juga tetap seperti Ansor Togut juga kan, musuh juga bagi mereka. Tidak pernah kita melihat mimik mukanya itu ramah kepada kita. Kalau bahasa ngetrennya mungkin kayak macan lapar Bang. Lihat kita tuh udah kayak pengen makan gitu kan. Tapi ya saya selama ini dengan teman-teman selalu memberikan penanaman bahwa kita harus bersikap profesional. Apapun mereka lakukan, apapun yang mereka katakan, kita harus profesional. Senyum, sapa, salam, walaupun kita tuh kalau bekerja tertutup oleh penutup muka gitu Bang. Saya yakin namanya manusia itu pasti butuh manusia lain. Itu keyakinan saya. Apalagi dengan konsep one man one cell di Pasir Putih saat itu kan. Saya yakin gitu kan. Nah, dari situ mulai lama-lama kita kalau ketemu itu selamat pagi, selamat siang nggak pernah dijawab Bang. Ada keluhan nggak dijawab juga. Saya yakin pas suatu hari dia akan butuh sesuatu. Hingga akhirnya lama-lama dia menyampaikan kebutuhan dia. Kita respon juga dengan baik gitu kan. Walaupun tidak mengucapkan terima kasih, kita tidak apa-apa gitu kan. Ada yang dibantu lagi nggak Bang gitu. Kita tetap fasilitatif gitu kan. Hingga akhirnya lama-lama komunikasi terbangun, hubungan terbangun, dan sampai pada akhirnya yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia terkait kasus Makobrimob. Dipindahkan dari Pasir Putih. Keluar gitu kan. Dia sempat berpamitan dengan saya gitu kan. Saya cuma ngomong Bang pasti balik lagi kok. Balik lagi. Nah, selang berapa bulan yang bersangkutan mendapatkan vonis, ternyata yang bersangkutan dipindahkan lagi ke tempat saya. Oh, bertemu lagi. Nah, dan pas beliau datang gitu kan, saya itu tidak di tempat, sedang ada kegiatan pelatihan di luar, itu mencari-cari saya. Pak Gagah mana, Pak Gagah mana, Pak Gagah mana. Hingga akhirnya selang 3 hari saya baru bisa datang, saya temui orang yang udah kayak sahabat lama yang berkangen-kangenan. Dari situ hubungan kita tuh makin baik Bang, makin baik gitu kan. Sampai pada akhirnya yang bersangkutan melihat ada suatu hal yang kontradiktif. Selama ini dicuci otaknya bahwasanya mereka adalah orang-orang zulim, mereka adalah orang-orang yang dikatakan tidak beriman, mengesampingkan hukum-hukumnya Allah gitu kan. Tetapi yang dia lihat adalah orang-orang yang sangat mengedepankan hak-hak manusia, sangat memperhatikan kebutuhan narapidana, bahkan sekalipun yang dalam tanda kutip ya, melakukan kerusuhan di Makobrimob itu kan. Kita tetap fasilitatif. Akhirnya di situ melakukan kayak perenungan Bang. Perenungan, dan akhirnya yang bersangkutan melihat ada yang keliru di pemahaman dia meminta literasi lebih kepada kita, dia minta ketemu dengan orang-orang yang kompeten untuk sharing, dan akhirnya yang bersangkutan ikrar Bang. Itu sih yang menurut saya bagaimana saya melihat orang itu yang awalnya jadi macan, kemudian jadi teman. Gitu, ya sebenarnya kalau kita bisa lihat tadi dari cerita Pak Ade Bambang, kemudian Hijrah, kemudian Mas Gagah juga, ada benang merahnya bahwa komunikasi itu penting, menyampaikan kepercayaan, konsistensi, profesional tadi itu mau nggak mau itu kan jadi benang merah yang pada akhirnya merubah mereka ya. Gitu. Baik, ada satu hal yang menggelitik sebenarnya ketika kemarin kami juga melakukan podcast dengan mitra kita CDS misalnya. Mungkin Bapak-bapak cuma sepakat bahwa sekarang problem kita adalah generasi, ya kan? Ada generasi wali, ya kan? Ini udah senior, ini senior semua. Nah, bagaimana sebenarnya tantangan regenerasi para wali ini, terutama wali-wali yang menangani warga binaan kasus teroris, gitu kan? Tidak gampang kan, menangani napi high profile dengan, mohon maaf, gaji dan tunjangan yang juga sama saja, gitu. Itu kan butuh tadi. Kalau orang nggak punya passion, nggak punya
konsistensi ya nggak bisa gitu. Nah, gimana Pak Ade Bambang, bagaimana melihat proses regenerasi wali di kita, gimana? Kayaknya hujan ini Mas Hermat, sebelum dijawab gimana ini? Oh iya ya, gimana nih Pak Ade, teman-teman? Iya, ini ini kencang ini. Oke, mungkin sebaiknya kita berteduh ya, pindah set lokasi yang baik. Sahabat Pemasarakatan, jangan khawatir, kita akan lanjutkan podcast kita di set yang lain. Baik, sahabat Pemasarakatan, saat ini kita sudah berganti set tadi karena hujan ya. Hujan ya. Masih ada suara geluduknya. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi terakhir kita bicara terkait regenerasi wali yang menangani warga binaan kasus terorisme, yang mungkin juga ada problem di kita anggap tadi ya. Betul sekali. Silakan Pak Deddy. Itu memang, apalagi saya ya, ini saya sudah 17 tahun. Sebenarnya ingin generasi itu ada pengganti saya gitu loh. Tapi sulitnya minta ampun sampai sekarang. Karena apa? Seorang wali napiter ini bukan tugas pokok masalahnya. Ini kan tugas tambahan saja. Nah, sementara orang-orang petugas-petugas yang konsisten untuk itu yang sulit. Karena butuh keikhlasan, konsistensi, itu yang sulit. Kalau saya sih mikirnya gini juga sih ya Bang. Karena saya di Pasir Putih yang notabene pure napi-napinya dan napi-napi teroris, yang menjadi kendala ada salah satunya mungkin juga kepercayaan diri dari rekan-rekan tunas pemasyarakatan yang muda-muda gitu kan. Karena mungkin mereka melihat ada sebuah pekerjaan yang beresiko gitu kan. Berhadapan dengan orang-orang dengan paham radikal ini, di luar resiko keselamatan juga ada resiko terpapar, Pak. Betul. Kita nggak bisa tutupi apapun karena kenyataannya juga ada beberapa rekan kita yang terpapar gitu kan. Mungkin Mas Hijrah juga ada kendala kan di Cipinang dulu sendiri seperti apa? Iya, bagaimana tuh? Kendala sih ada, tapi alhamdulillah jika kendala itu kita hadapi dengan secara konsisten, terus kitanya juga harus benar-benar ngemong ke adik-adikan yang ada di lapas. Kita coba untuk menggalang mereka, untuk membuat mereka itu supaya bisa tertarik dengan hal yang isu yang ini. Jika banyak sih yang bilang, wah janganlah ini berisiko. Tapi saya kembalikan lagi terkadang, kalau kita bicara risiko, setiap pekerjaan itu kan ada risikonya. Tapi alhamdulillah meskipun dari sekian banyak, saya sudah menemukan regenerasi di Lapas Cipinang itu ada 2 orang. 2 ya. Saya boleh Dari sapa sekian mereka. Dua dari Sekian berapa yang banyak. di kader? Kemarin itu kalau nggak salah 12 orang. Konsisten 2. Iya benar, Kalau- sama. Sama. Di Pasir Putih pun juga banyak yang seperti yang di dilakukan kader. kaderisasi, Aha. yang sekarang muncul ya cuma satu. Cuma Sama. satu. Satu. Nah, artinya kan memang Ada permasalahan di sini. permasalahan di situ ya. Ya, tapi kita berawal kan dari yang penting yang mau dulu. Yang mau dulu, yang tertarik dulu. Nanti kan ini kan saya sampaikan kepada mereka, jadikan ini sebagai virus. Jadi Virus tidak baik hanya, ya. Iya, virus yang baik tentunya. Virus yang baik. Jadi tidak hanya kalian saja yang punya, tapi cari lagi orang, buat mereka tertarik terhadap isu ini, sehingga teman-teman yang lain itu tertarik. Mungkin salah satu pertimbangan petugas pemasyarakatan mungkin salah satunya itu, karena ini bukan menjadi tugas Tugas utama. ini masuk ke tugas tambahan. Dan sedangkan kalau kita merujuk kepada aturan dari Wali Pemasyarakatan tahun 2017 itu kan rumit sekali ya. Pekerjaannya itu harus pendampingan terus, membimbing juga dia, melakukan asesmen juga dia, meskipun sekarang ada asesor juga ya, tapi mereka tetap melakukan hal-hal yang Sementara masih ada tugas utama yang harus Yang harus diselesaikan. mereka kerjakan. Ini yang Betul. susah. Kayak Pak Bambang kan sebenarnya jabatan utamanya Saya adalah Bimkemas. Bimkemas. Nah, sementara di situ kan tugas Iya. saya banyak ini. Ngurusi olahraga, ngurusi pembinaan intelektual, keagamaan, juga masih ngurusi integrasi, PBCB. Iya. Nah, sementara untuk penanganan napiter ini nggak harus Iya. nggak terputus, harus Iya. terus menerus. Betul. Padahal ini juga tugas tambahan. Iya. Gitu loh. Saya nggak bisa tapi mungkin bayangkan. sebentar yang menggelitik juga menurut saya kan tadi bicara kader itu kan tadi high profile dan resikonya. Iya.
Bapak-bapak senior bertiga ini pernah nggak sih sebenarnya ngalamin pernah diancam atau mengalami ancaman nggak hanya sendiri tapi keluarga misalnya? Itu kan juga berpengaruh kan? Pastinya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Itu Pernah ngalamin ya? Salah satu yang dikhawatirkan untuk meregenerasi ya itu juga. Oke. Mungkin Mas Hijrah, Mas Gaga juga pernah ngalami. Pasti. Ancaman itu pasti, tapi yang bikin goyang seorang wali, napiter itu kalau ancaman itu ke keluarga. Itu saya alami paling saya goyang itu 2015. Jadi napiter ini ya sudah mulai mengancam istri kerja di mana tahu, anak ini sekolah di mana tahu, rutenya lewat mana tahu. Pakai waktu itu belum ada WA, masih SMS. Ancaman-ancam itu bikin goyang kita. Mungkin Mas Hijrah, Mas Gaga juga. Kalau saya secara pribadi sih memang belum pernah ya untuk keluarga saya sendiri sampai terancam. Tapi untuk secara saya sendiri pribadi dalam melaksanakan tugas udah jelas otomatis kan pasti mengalami pengancaman, penekanan, kemudian bahkan ada beberapa kali itu sudah sampai pada fase kayak konfrontasi gitu kan. Itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kami gitu kan. Tetapi ketika sampai pengancaman pada keluarga itu pernah terjadi di Pasir Putih pada KPLP-nya. Itu pasti akan membekas kuat. Apalagi kayak kita bicara di sini, kita jauh di Nusa Kambangan, sedangkan keluarga kita ada di Cilacap atau mungkin di suatu tempat gitu kan, yang kita sendiri tidak bisa menjangkau. Jadi memang betul untuk penanganan ini di luar masalah pelatihan yang mumpuni, kemudian skill petugas yang bagus, ada namanya perlindungan sebenarnya. Itu. Betul, mungkin nambah ya Mas Hijrah ya, kalau Mas Gaga. Ancaman pribadi ada. Ada ya. Tapi kalau untuk keluarga alhamdulillah Janganlah. sampai. Jangan sampai. Tapi kuncinya ada Bang. Apa tuh Intinya kuncinya? ketika kita sudah mempunyai niat dan tujuan kita baik, Bismillah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan saat itu juga saya pernah hampir mau dicelakai dari belakang. Ditikam gitu? Mau dipukul dari belakang. Tapi alhamdulillah ada teman-teman napiter yang lain yang menegur saya, menyapa saya. Kembali lagi saya sampaikan kepada mereka, niat saya kesini, niat saya pengen kenal dengan kalian, itu tidak ada motif lain. Saya hanya ingin kenal, niat saya tujuan dan niat saya baik. Insya Allah Gusti Allah juga pasti akan melindungi Tapi kita. kalau seperti Mas Hijrah tadi, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Itu saya alami justru terjadi apa-apa. Artinya case-nya masing-masing berbeda ya? Betul. Karena saya sudah ngalami bagaimana mobil saya ditembak pakai airsoft gun, bagaimana mobil saya dikasih bom, terus bagaimana waktu itu yang mereka tidak terima bahwa saya meracuni Ikhwan menjadi murtad karena NKRI dan dia terang-terangan ingin itu saya alami. Itu. Nah, mungkin ini yang menjadi kekhawatiran untuk melakukan kita regenerasi menjadi Wali-wali ngelihat kondisi seperti itu regenerasi ya, kan di tempat sendiri Bang, kan nggak mungkin kayak saya itu cerita yang baik-baik di tempat lain. Regenerasi kan dari tempat sendiri, sedangkan teman-teman lihat kok berisiko banget ya gitu kan. Nggak semua orang mampu Bang mungkin, apalagi ini cuma sekedar pekerjaan tambahan gitu. Ya, baik. Berarti kan tadi kita sudah banyak ngobrolin terkait regenerasi yang tanda kutip bermasalah ya, dari high profile-nya yang napi yang kita tangani, kemudian juga ancaman segala macam. butuh penguatan khusus. Betul. Nah, kalau gitu kita bicara ke depannya seperti apa gitu. Harusnya biar regenerasi ini tidak mandek gitu. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan oleh petugas individunya sendiri ataupun secara umum organisasi kita nih sebenarnya. Pemasaran kita harusnya seperti apa nih gitu. Apa nih kira-kira? Kalau menurut saya sih sekarang ini kan masih tugas tambahan ini ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini menjadikan suatu jabatan fungsional kayaknya. Sepakat. Kalau itu juga saya Jadi- mau kali Pak. Kalau itu juga saya mau. Iya. Apa kira-kira namanya? Jabatan fungsional wali. Iya, jabatan Pemasyarakatan. fungsional wali khusus Wali napiter. pemasyarakatan, kalau saya mungkin wali pemasyarakatan. Oke. Oh boleh seperti Ya. itu. Sehingga nanti ya ini karena sekarang tugas tambahan, Iya. tugasnya banyak sementara ancaman seperti itu. Terus satu, terus yang kedua perlu penguatan untuk calon-calon calon wali. Kemudian juga perlu diadakan pelatihan-pelatihan secara apa ya? Intensif, seperti masif itu. gitu. Tapi kan Pak Ade kalau bicara pelatihan kan udah banyak juga pelatihan diikutkan, pada akhirnya juga goyang juga gitu. Jadi sebenarnya pelatihan yang seperti apa? Mungkin Pembekalan seperti apa saya yang melihat seperti ini dibutuhkan, Bang. gitu. Ada sebuah hal yang bisa kita contoh ketika kemarin pemasyarakatan menerapkan impasing untuk CFT pengamanan. Bagaimana respon teman-teman terhadap kesempatan tersebut begitu tinggi gitu kan. Saya melihat
kemungkinan ketika JFT Wali Pemasyarakatan ini juga dibuka gitu kan, itu akan menarik minat dan ketertarikan petugas lapas karena akan lebih spesifik tugasnya, akan lebih spesifik mereka bertanggung jawab kepada siapa, dan akan lebih spesifik untuk mendapatkan insentif. Sedangkan saat ini kita bisa lihat walaupun pelatihannya itu intensif sekalipun, tetapi ketika mereka kembali ke UPT, pekerjaan mereka sudah menumpuk banyak, kemudian human resource-nya juga terbatas, kemudian insentifnya juga tidak ada gitu kan. Itu pasti membuat orang itu yang juga penting akan, ya, menjadi salah satunya. satu Salah satunya. Oke. karena untuk membangun ketertarikan kan tidak harus dari dalam. Kalau mungkin saya, Mas Hijra, Mas Bambang itu kan ketertarikannya memang dari dalam. Tidak ada salahnya ya, dari organisasi juga memancing ketertarikan petugasnya untuk terlibat di isu ini, Bang. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau saya setuju sekali itu ya dibilang. Sepakat. Harus beda dikit lah, nambah. Tapi yang beda ada nih, Bang. Kalau Pak Bambang kan lebih menjurus ke wali pemasyarakatan tindak pidana khusus tindak pidana terorisme ya. Kalau saya, karena saya sudah mengalami 3 perpindahan 3 UPT. jadi 3 UPT ya? Mas Gaga? 1 UPT. 1 ya, sampai hari ini 1. Pak Ade juga ya Nancep sama? 1. Saya 3. Oke. Jadi dari Lapas Cipinang ke LPKA Jogja, lalu ke Lapas Narkotika kelas 2. Ternyata wali pemasyarakatan itu tidak hanya untuk wali narkotika saja. Sepakat. Ternyata itu juga terjadi dengan wali-wali pemasyarakatan lainnya, baik itu di LPKA, atau di lapas narkotika, atau di lapas lain. Jadi kalau saya sih, saya setuju untuk wali pemasyarakatan diberi kesempatan untuk JF, wali. Sedangkan peningkatan kapasitas SDM-nya itu kan memang beberapa petugas juga ada yang sudah mempunyai itu. Cuman kan ada yang masih belum tertarik gitu loh. Apa sih? Ternyata mungkin ya itu tadi, ngapain orang tugas tambahan, tugas pokok saya juga banyak banget kan gitu. Betul. Jadi poin penting dari harapan ke depan dari wali-wali senior ini ya, saya bilang wali senior ya. Saya langsung pindah nanti. Adalah menjadi JF ya, jabatan fungsional wali pemasyarakatan yang memang punya spesifikasi tugas sendiri. Baik, Mas Gaga, Mas Hijra, Pak Ade Bambang juga, terima kasih banyak obrolannya hari ini. Saya selaku presiden tidak akan menyimpulkan apa-apa, karena tadi kalau anak-anak sekarang bilang ini daging semua, jadi nggak perlu saya simpulkan gitu. Ini silakan sahabat masyarakat ini menyimpulkan apa intisari dari obrolan kita hari ini. Oke? Baik, sahabat masyarakatan, terima kasih sudah menyaksikan obrolan podcast Voice of Correction, Let's Talk About Correction kali ini. Sampai jumpa.